Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Hawarizmi. Di video kali ini, kita mau bikin ide bakulan roti dalam cup yang teksturnya lembut, empuknya tahan lama, aromanya wangi banget, rasanya super enak, mirip banget kayak yang dijual di toko bakery ternama. Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama kita akan bikin garlic butter. Siapkan 1 lembar aluminium foil. Kira-kira panjangnya sekitar 30 cm, kemudian aku lipat jadi 2 bagian. Bentuk seperti mangkok. Dan kalau udah jadi, kita siapkan sebanyak 6-8 siung bawang putih. Dan bawang putihnya aku belah jadi 2 seperti ini. Bawang putihnya masih berkulit dan ini langsung aku masukkan ke dalam mangkuk yang sudah kita buat sebelumnya. Tambahkan dengan 2 sendok makan minyak goreng atau teman-teman bisa pakai olive oil supaya aromanya lebih wangi. Kalau udah seperti ini, langsung aja kita tutup dan kita bungkus aluminium foilnya. Dan kalau udah terbungkus rapat, langsung kita akan panggang. Di sini mau Umi panggang pakai air fryer sekitar 15 menit dengan suhu kurang lebih 180 derajat Celcius. Kalau nggak ada air fryer, teman-teman bisa oven aja dengan suhu 180 derajat Celcius selama kurang lebih 15-20 menit atau sampai matang. Nah, setelah dipanggang sekitar 15-20 menit, ini aromanya udah wangi banget. Kalau udah dingin atau udah hangat, kita bisa buka bungkusnya. Kemudian kita lepaskan bawang putih dari kulitnya. Setelah bawang putih dilepaskan dari kulitnya, selanjutnya di sini akan kita ambil bawang putih dan kita letakkan ke dalam wadah. Kalau misalnya bawang putih mau dikupas dari awal juga boleh ya, tapi menurutku kalau misalnya dipanggang pakai kulitnya gini lebih wangi aromanya. Hancurkan bawang putih dengan garpu sampai halus dan lumat. Nah, kalau udah mulai halus dan lumat seperti ini, bisa kita tambahkan dengan sedikit garam, kira-kira 1/4 sendok teh. Kemudian tambahkan dengan 80 gram unsalted butter. Kalau teman-teman mau pakai salted butter atau margarin, garamnya bisa di skip aja ya. Campur dan haluskan butter bersama bawang putih. Dan kalau udah mulai tercampur, bisa ditambahkan dengan 1 sendok makan penuh daun parsley kering. Kita aduk kembali sampai rata. Dan kalau udah mulai tercampur rata seperti ini, bisa kita masukkan ke dalam piping bag. Adonan garlic butter ini rasanya tuh enak banget, aromanya juga wangi, bisa untuk topping roti tawar, kemudian dipanggang, kemudian dibikin untuk sarapan atau bekal sekolah, pastinya praktis dan cepet banget. Nah, kalau adonan garlic butternya udah dimasukin ke dalam piping bag, ini bisa kita sisihkan sebentar dan lanjut kita akan bikin adonan roti. Siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering, kemudian kita masukkan sebanyak 300 gram tepung terigu protein tinggi, tambahkan dengan 15 gram susu bubuk, 60 gram gula pasir, dan 4 gram ragi instan. Kita aduk bahan kering dengan spatula sampai tercampur rata, dan kalau udah mulai rata seperti ini, bisa kita buat cekungan di tengah-tengah. Selanjutnya, masukkan 70 gram susu cair dingin. Tambahkan dengan 50 gram air dingin. 1 kuning telur. Dan 1 butir telur utuh. Kita kocok dulu telur, air, dan susu sampai telurnya pecah. Dan kalau udah pecah, bisa kita campur dengan tepung, gula, dan juga ragi yang sudah kita siapkan sebelumnya. Aduk dengan spatula sampai agak tercampur. Dan kalau udah mulai susah diaduk dengan spatula, bisa lanjut kita mixer. Di sini Umi mixer dengan kecepatan paling rendah pakai handle spiral selama kurang lebih 2 menitan. Nah, ini proses awal pemixerannya sebentar aja ya teman-teman, sekitar 2-3 menitan atau sampai teksturnya menjadi setengah kalis. Tekstur dan konsistensi adonan yang udah setengah kalis bisa dilihat. Kalau disentuh, dia sudah tidak terlalu lengket. Teksturnya juga udah halus dan tidak ada gerindilan gula dan juga ragi. Tambahkan dengan 4 gram garam dan 40 gram butter. Kalau misalnya teman-teman mau pakai margarin juga boleh ya. Di sini Umi pakai butter supaya aromanya lebih wangi dan teksturnya lebih lembut.
Lanjut kita mixer kembali, masih dengan kecepatan paling rendah dan pakai handle spiral selama kurang lebih 5-7 menit atau sampai tercampur rata, kalis dan juga elastis. Dan ini adonan sudah di mixer selama kurang lebih 5-7 menitan, bisa dilihat ya teksturnya halus, lembut dan tidak lengket atau yang artinya sudah kalis. Kemudian kita akan cek keelastisan adonan, caranya lumuri tangan dengan margarin atau butter, ambil sedikit adonan, rentangkan perlahan sambil digoyang-goyangkan seperti ini. Dan kalau udah timbul lapisan tipis yang tidak mudah sobek atau biasa disebut window pane, tanda kalau adonannya sudah kalis dan juga elastis. Kalau adonan sudah benar seperti ini udah bisa kita gunakan. Pindahkan adonan ke alas kerja atau ke alas datar. Dan ini berat adonannya sekitar 600 gram. Kita bagi adonan jadi 30 bagian, di mana masing-masing bagiannya beratnya kurang lebih 20 gram. Nah, setelah dibagi jadi 30 bagian, selanjutnya kita ambil satu bagian adonan. Kita rounding sampai permukaannya halus dan juga mulus. Nah, sampai seperti ini ya. Ini permukaannya udah halus, mulus, kemudian kita sisihkan. Lakukan sampai semua adonan kita bulatkan atau kita rounding. Dan kalau ke-30 bagian adonan sudah kita rounding atau kita bulatkan, di sini adonannya sudah siap untuk kita proofing atau kita istirahatkan sebentar selama kurang lebih 15-20 menitan. Jangan lupa tutup pakai kain bersih atau plastik bersih supaya permukaan adonan nggak kering. Dan setelah di proofing atau diistirahatkan selama kurang lebih 15 menit, kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan atau pertama kali dibentuk. Letakkan di alas kerja atau alas datar. Pipihkan adonan dengan rolling pin sampai gelembung udaranya keluar. Tambahkan isian keju, di sini Umi pakai Kraft Soft Milk. Kemudian kita tutup keju dengan adonan. Dan kalau udah tertutup rapat seperti ini, nah ini permukaannya halus ya teman-teman, bagus banget adonannya. Kita letakkan di atas paper cup. Satu paper cup berisi 3 bagian adonan yang sudah diisi dengan keju. Saat menyusun adonan ke dalam paper cup, di sini sedikit diberi jarak, jadi jangan terlalu nempel. Nah, ini bisa dilihat antara adonan satu dengan adonan yang lainnya tidak saling menempel. Istirahatkan atau proofing adonan selama kurang lebih 45 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Dan kalau udah mengembang 2 kali lipat, di sini bisa kelihatan ya adonannya sudah saling menempel dengan sendirinya. Kemudian sayat adonan dengan silet atau pisau yang tipis dan tajam. Kalau nggak ada silet atau pinset seperti ini, teman-teman bisa pakai cutter. Untuk menyayatnya nggak perlu terlalu dalam. Nah, cukup di permukaannya aja seperti ini. Kemudian kita oles permukaan roti dengan susu cair full cream. Nah, ini kita oles tipis-tipis aja, yang penting merata. Setelah dioles, tambahkan topping garlic butter yang sudah kita buat sebelumnya. Piping garlic butter di tengah-tengah di bagian yang sudah disayat. Nah, ini caranya tuh gampang banget, hasil rotinya juga menul-menul, cantik, lembut banget, dan aromanya super wangi. Dan supaya aromanya lebih wangi lagi dan rasanya juga lebih enak lagi, bisa kita tambahkan keju parmesan bubuk di atasnya. Kalau nggak ada keju parmesan bubuk, bisa diganti pakai keju cheddar parut. Tapi kalau pengen rasa, aroma, dan warna dari rotinya lebih cantik, bisa pakai keju parmesan bubuk aja ya. Roti udah siap dipanggang, dan sebelum dipanggang, pastikan oven sudah dipanaskan dulu selama kurang lebih 5-10 menitan. Selanjutnya, panggang roti dengan suhu sekitar 180 derajat Celcius selama kurang lebih 15-20 menit atau sampai matang, menyesuaikan oven masing-masing. Nah, ini penampakan adonan setelah kurang lebih 15 menit dipanggang, kelihatan permukaannya sudah mulai kecoklatan, mengembang dengan sempurna, cantik banget. Dan kalau rotinya udah matang, bisa kita keluarkan dari oven. Jadi total pemanggangannya sekitar 15-16 menitan. Kalau loyang pertama udah dikeluarkan dari oven, langsung kita panggang loyang yang kedua. Jadi waktunya tadi pas banget ya, saat memanggang loyang pertama, loyang kedua Umi siapkan, Umi sayat, terus Umi beri topping. Insya Allah loyang keduanya juga nggak akan overproofing, asalkan teman-teman mengurutkan dari adonan yang pertama kali dironding sampai adonan yang terakhir dironding. Nah, ini dalam kondisi roti masih panas-panas, langsung kita oles pakai butter leleh atau teman-teman juga bisa pakai margarin leleh. Kita oles tipis tapi rata supaya teksturnya lebih lembut, moist, aromanya lebih wangi, dan tampak lebih glowing.
Nah, ini dia garlic cheese breadnya udah jadi, aromanya tuh wangi banget, teksturnya super lembut, tampilannya juga cantik, gak pasaran, jadi cocok banget untuk ide bakulan roti dalam cup. Sekarang kita coba ya, di sini Umi ambil satu. Kelihatan banget rotinya mengembang dengan sempurna, warnanya juga cakep ya. Dari sentuhannya aja udah kelihatan kalau rotinya ini lembut, seratnya juga kelihatan panjang dan halus banget. Kematangan rotinya juga pas. Dari belahannya juga berasa rotinya super lembut, moist. Dan pas aku coba, ini rasanya bener-bener enak banget. Rasa dari rotinya sendiri, manis. Manisnya tuh pas, nggak terlalu manis juga. Dipadu dengan rasa dan aroma dari bawang putih dan butter yang nggak terlalu mendominasi, tapi rasanya ini pas dan cocok. Tambahan daun parsley ini juga menambah aroma wangi dan rasa juga lebih gurih. Dan penambahan keju parmesan sendiri akan menambah rasa manis dan tekstur yang lebih garing. Jadi udah bisa dibayangin ya, tekstur bagian luarnya itu ada garing-garingnya sedikit, tapi pas dimakan itu soft, lembut banget. Ditambah lagi isian keju milk soft di dalamnya yang super lembut dan meleleh pas dimakan saat panas-panas. Asli, ini tuh enak banget, resepnya recommended buat teman-teman cobain di rumah, bisa untuk sarapan, bekal sekolah anak, atau bisa juga untuk ide jualan. Dan supaya tekstur roti teman-teman tetap lembut, setelah matang dan hangat, langsung simpan di dalam plastik OPP dan siap untuk dijual atau disimpan. Kalau untuk dimakan di keesokan harinya, teksturnya tuh tetap lembut. Tapi kalau pengen lebih enak lagi dan kejunya lumer, bisa dipanasin dulu di air fryer selama kurang lebih 5 menit atau bisa di oven lagi 5 menitan. Dan mungkin segitu dulu ya resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya, wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.